Oke coy, jumpa lagi dengan Beken Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya karena ini bulan puasa, sekali lagi seperti video-video sebelumnya saya ucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat semua teman-teman yang lagi ngejalanin puasa ya. Dan tentunya saya juga seperti biasa ucapin terima kasih dulu buat semua teman-teman yang udah support Beken Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan semoga yang lagi pada nonton itu semuanya sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi ini bagian kedua dari janji saya waktu itu yang ada di LinkedIn ya. Kalau yang belum tahu yang mana ya lihat aja di LinkedIn. Intinya video pertamanya udah. Jadi intinya itu kita bakal bikin project ya selama Ramadan ini lah, biar nanti teman-teman itu selesai bulan Ramadan itu bisa punya portofolio baru terkait microservices, yang dimana situ nanti kita akan memanfaatkan event TTL expired, terus event career state transfer, sama ya tentunya microservice itu sendiri gitu ya. Oke, jadi di video kedua ini seperti saya bilang kemarin ya, kita belajar itu dikit-dikit ya biar masuk dulu. Jadi makan itu harus banyak, tapi ya nggak mungkin satu piring kita makan semua, karena kita makan sesendok. Jadi di part kedua ini kita bakal lanjutin preparation dari projectnya. Kalau kemarin kita baru bikin basic-basicnya tuh untuk keperluan toolsnya. Nah sekarang kita bakal lanjutin sampai projectnya bisa nyala. Dan untuk pertama itu kita bakal bikin masalah autentikasinya. Jadi nanti kita bakal pakai JWT seperti itu. Oke, gitu aja biar gak banyak cincong. Langsung aja kita mulai. Let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi di sini udah, oh ya untuk link deskripsinya itu, link deskripsinya lagi, link untuk project ini udah ada di deskripsi video ya, teman-teman tinggal fork aja gitu. Nah ini nih panduan kalau teman-teman mau tahu ini saya buatnya gimana itu kan, misalnya teman-teman mau udah ngefork ini terus bikin project di sebelah gitu kan, bisa aja dipakai apa buat panduannya gitu, atau mau langsung copas-copas nggak apa-apa juga, yang penting ada yang dibuat latihan, jadi nanti lama-lama tentunya bakal bisa gitu ya. Jadi di sini kan kemarin kita udah sampai nyiapin semua tools. Nah sekarang ini kita bakal bikin apa namanya project ini siap jalan gitu. Berarti kan nanti main.go ini harus sudah berisi gitu ya. Nah gitu. Ini kan udah, kalau yang kemarin belum. Jadi di sini pertama tuh nambahin yang kemarin tuh saya pertama bikin ini ada directory baru. Yang kemarin kan baru ada infra. Nah sekarang tuh ada directory baru namanya app. Jadi ini untuk kebutuhan semua application-nya seperti itu ya. Terus ini karena seperti saya bilang tadi kita bakal berurusan sama authentication, berarti kita urusin yang user dulu. Nah jangan lupa teman-teman juga untuk tabel user ini udah dibikin di database masing-masing ya. Kalau yang tax ini nanti nggak apa-apa, yang penting ini jalan. Docker Compose-nya kapan bang? Nanti juga nggak apa-apa, karena kita belum bakal nyalain apa yang ada di Docker Compose ini, yaitu NAT sama Redis, itu belum kita jalanin. Gitu ya. Oke, terus kita kembali ke tadi ya, di app tadi. Sorry, kita ke readme aja. Nah sini saya udah buat DTO buat user. Nah DTO buat user kira-kira kebutuhannya apa aja, jadi seperti ini. Ya kalau teman-teman nanti nge-add apa namanya page yang ini, jangan lupa kalau misalnya belum ada gitu kan, untuk si validation ini saya biar simple saya pakai Ozo. Jadi teman-teman juga bisa pakai, misalnya teman-teman pengen bikin validasi sendiri ya nggak apa-apa juga, karena ini buat contoh. Dan tapi di kerjaan saya juga sering pakai ini, karena buat apa, buat ngejar kecepatan kita bisa deliver gitu. Jadi saya pakai Ozo. Jadi untuk register ini kan saya cuma butuh nama, email, password ya, ini standar-standar buat contoh aja lah ya. Nah setelah itu untuk setiap objek dari si apa namanya DTO-nya ini ya kita kasih validasi, kayak misalnya si field ini itu dia yang email gitu kan, dia require dan harus email seperti ini. Jadi enaknya pakai Ozo tuh kita tinggal kayak gini aja ya teman-teman ya, udah tinggal make aja gitu. Terus untuk passwordnya ini misalnya dia require berarti kan harus diisi, terus lengnya berapa, terus misalnya saya ada nambahin dia harus A sampai Z, jadi ini must contain at least one uppercase letter, jadi kayak harus ada huruf besar satu. Ini pakai reject ya, rejectnya kayak gini, ini juga nggak usah diapalin.
nyontoh di internet banyak. Terus ini harus ada special karakter satu misalnya, ini ditambahin itu kan, jadi enggak reject mas compile seperti itu. Nah ini kalau untuk respon-responnya ya, misalnya nanti saya respon responnya saya kembaliin semua gitu ya. Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau di sini saya contohin misalnya responnya kembaliin semua itu kan. Kalau sign in juga sama, nih misalnya email, password terus kita validasi lagi itu kan. Jadi validasi, terus dia ada balikannya nanti kalau udah jadi respon seperti itu. Nah di sini setelah kita bikin yang ini, tentunya kita bakal bikin repositorinya. Nih, ya kita bikin repositorinya yang ke database. Jadi yang kemarin kita udah pasang di infra ini, si persistent yang Postgre ini sekarang bisa kita pergunakan seperti itu. Pergunakan di mana bang? Ya di sini di repository user ini. Nah di sini kan kita panggil tapi di sini kok nggak kelihatan manggilnya bang? Nggak ada. Iya karena nanti dipanggilnya dari si main.go-nya. Jadi kan nanti konfigurasi ini yang ada di sini kan tentunya bakal dipasang di main.go. Terus hasil konfigurasinya itu nanti kan keluarannya kan berarti ini nih struct ini kan. Nah struct ini yang kita terima di sini seperti ini. Nih dia nerima ini kan nih. Scale pointer sqlx.db, dia akan terima itu gitu. Nah kalau ini tuh untuk query-nya itu tentunya saya bakal buat prepare statement, tapi di sini kok ada beberapa query di sini nggak semuanya bang? Iya karena nggak semuanya bisa bikin prepare statement-nya secara global seperti ini. Ada nanti kasus-kasus yang membutuhkan transaction, maka dia bikin prepare statement-nya itu di dalam gitu. Saya contohnya di dalam seperti itu. Jadi biar teman-teman ngerti ada dua cara bikin prepare statement gitu ya. Jadi di user repository ini kita bakal punya 3 metode, yaitu register user, sign in, sama refresh token. Refresh token ini buat apa? Sebenarnya nggak terlalu perlu dipikirin ya, karena kan ini keperluannya kalau udah ada front end ya. Jadi misalnya kan kita ngasih token tuh ke front end saat udah register ataupun sign in gitu kan. Tapi itu kita juga ngasih refresh tokennya. Jadi nanti kalau misalnya token yang utama itu udah invalid, udah habis gitu, expired, nanti dia ngelihat refresh tokennya masih valid nggak. Kalau masih valid dia dikasih token baru lagi gitu. Tapi kalau misalnya sampai nanti refresh tokennya itu juga udah expired ya, baru nanti si user tuh dipaksa untuk login kembali seperti itu ya. Untuk query-query standar aja lah ya, kayak misalnya register user kita berarti kan masukin data gitu kan. Kalau untuk yang save refresh tokennya ya saya masukin juga si refresh tokennya. Terus kalau sign in berarti kan saya bakal ngambil data yang saya perluin terus dicocokin sama data yang masuk, misalnya si emailnya ini gitu kan. Refresh token ya sama, ini buat ngambil si refresh tokennya yang dari database dulu seperti itu. Oke, nah ini prepare statement ini berarti saya bikin aja suatu struct ini kan, dan statement ini variable statement ini dia itu merupakan representasi dari struct prepare statement ini. Nah di struct prepare statement ini saya punya properti lagi ya, yang tipenya itu dia adalah pointer SQLX statement seperti itu. Ini nanti buat nampung prepare statementnya. Jadi saya tinggal beda-bedain dikit aja nih, yang huruf gede, huruf kecil gitu kan. Nah terus saat si package repository untuk si user ini pun nanti yang lain-lain itu dipanggil, dia akan menginisiasi si prepare statementnya dulu gitu. Jadi di kode saya itu memastikan query yang di prepare itu benar dulu baru dia jalan. Kalau nggak jalan dia error kayak gitu. Nah ini ya, ini prepare X ini buat ininya. Jadi ini statementnya dipanggil, diambil dari connection prepare X, ini udah paket dari SQLX ya. Terus query yang di dalamnya, ini dipanggilnya di mana? Nah di sini kan. Jadi si init prepare statement diambil dari sini. Yang tadi si refresh token dimasukin query-nya yang apa, seperti itu. Terus ini dia query-nya yang apa, seperti itu. Nanti keluarannya si statement seperti itu ya. Bisa refresh token, query-nya yang apa? Jadi query-nya huruf gede ini kan itu ya, kalau kita klik. Nah seperti itu. Gunanya apa sih bang prepare statement? Nah sebenarnya udah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya ya. Intinya tuh prepare statement itu dimana kita ngebuat query kita itu supaya nggak bisa disisipin sama hal-hal lain ketika ada orang yang ngirim permintaan ke database seperti itu. Karena kalau nggak di prepare statement, query itu hanya dianggap sebagai string aja. Nanti di situ kita bisa disusupin gitu loh. Kayak waktu di video saya sebenarnya saya udah nunjukin ya tentang SQL injection ya. Nanti cari aja ya, saya lupa di bagian yang mana dan saya nggak tahu caranya ngetek itu biar nampil di layar gitu loh. Nih lihat video ini ya, saya belum tahu caranya. Kalau ada yang tahu ya ajarin lah ya di komentar ya biar saya bisa pilih-pilih
video terus saya ini nonton yang ini ya kayak gitu ya. Nah intinya sih prepare statement seperti itu. Jadi query itu nanti yang seperti ini. Nah ini kayak $1, $2 ini dipastikan tidak hanya sebagai variabel seperti itu, variabel dengan suatu suatu data masukan yang bisa diterima. Jadi dia nggak bisa kita masukin misalnya di sini query yang lain seperti itu. Intinya seperti itulah ya. Jadi kalau mau tahu SQL injection ya lihat video yang SQL injection lah ya. Di sini kita bahas bikin projectnya dulu aja. Jadi intinya gitulah ya, kita bikin prepare statement tuh untuk keamanan seperti itu. Nah untuk register user kan kayak gini aja. Jadi kan data yang masuk, passwordnya kita hash dulu. Saya punya hash password ini di bawah, jadi kita nge-hash pakai bcrypt gitu kan. Udah di hash, intinya baru di sini nanti yang kita simpen tuh data password apa ya, data yang udah di hash. Jadi kita nggak boleh tahu gitu passwordnya sebenarnya si user apa gitu. Nanti gimana bang kalau kita nggak tahu passwordnya apa ya? Kan nanti kita bisa compare untuk masalah data yang udah di hash seperti itu ya. Nah di sini saya pakai transaction. Kenapa saya pakai transaction? Ya supaya ketika ada satu proses yang gagal di sini ya semuanya bakal dibatalin. Kenapa? Karena di sini saat kita mendaftarkan user, di sini kan saya daftarin user nih. Saya jalanin yang query register user. Jadi di sini saya bikin prepare statement baru lagi untuk transaction gini. Makanya beda nih. Yang sini kan tadi prepare statementnya buat global. Nah, untuk prepare statement transaction saya bikin di dalam sini, di dalam per kodenya seperti per metodenya seperti ya. Jadi ini ngejalanin register user. Nah, setelah dia ngejalanin register user kan dia nanti bakal ngejalanin save refresh token gitu kan. Jadi ini prepare statementnya dulu nih, dua query ini nih. Nah, dengan kita menggunakan database transaction, berarti kan proses ini akan atomic. Atomic itu maksudnya kayak mana bang? Atomic ya itu saya udah sering bilang juga. Intinya atomic itu adalah berhasil atau gagal sekalian seperti itu. Jadi dia nggak bakal ada proses yang gantung. Jadi kalau ada salah satu yang gagal dari kedua proses ini tadi, proses yang mana tadi ini ya register user sama save request tokennya ini, ya dia akan batal, data akan di rollback. Jadi yang nggak bakal masuk sampai ke database-nya gitu. Kenapa sih saya pakai transaction di sini? Jadi ada dua proses ini kan. Jadi dia register user dulu. Saya masukin nih datanya. Ini biar nunjukin bisa ada transaction gitu ya ke teman-teman ya. Sebenarnya mau langsung juga refresh token ini bikin juga dulu ya bisa. Sebenarnya biar kelihatan. Jadi dia masukin register user dijalanin. Setelah register user dijalanin, dia udah kesimpan di database, baru kita buat refresh tokennya. Nah, refresh tokennya itu nanti di save. Nah, kalau token ini kan dia cuma generate aja. Ini metode generate token tuh dari helper yang kemarin kita udah buat ya, udah jelasin di video pertama ya. Jadi kita bedain ada yang refresh token, ada yang enggak seperti itu. Nah, jadi nanti kalau udah di sini selesai yang ini berhasil, yang register user ini, kan nanti dia harus nyimpen yang ini, harus ngupdate refresh tokennya ke database-nya, disimpan refresh tokennya. Nah, kalau di sini gagal dengan proses yang transaction dari SQL transaction atau di situ jadi proses yang mengandung aset property, salah satunya itu adalah atomicnya, berarti nanti yang ini ikut dibatalin, ikut di rollback. Makanya di sini saya kasih defer rollback kalau misalnya terjadi error gitu. Kalau nggak ada error ya dia metodenya selesai, tapi kita commit. Baru kalau udah di commit itu dia baru bisa tersimpan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau sign in kebetulan dia nggak pakai, jadi ya udah sign in aja. Makanya ini save refresh tokennya ada dua nih. Saya bikin statement yang tadi di dalam proses yang sini kan ini dengan dengan transaction ya, dengan TX nih save refresh token. Di sini ada save refresh tokennya yang pakai statement yang global nih, yang di atas ini tadi ya. Jadi ada contohnya bedanya, teman-teman bisa praktekin gitu ya. Nah sama kan kalau dia sign in kita masukin datanya, email, passwordnya gitu kan. Terus kalau udah bener, jadi ini ada verify password ya. Verify passwordnya sama metode di bawah. Jadi ini bakal ngambil dari bcrypt yaitu compare hash and password. Jadi di sini kita bakal mengkomparasi antara hash password yang dari si sistemnya sendiri sama yang datang, yang input seperti itu. Jadi nanti dia bakal dicek apakah ada kemiripan hasil hashnya itu. Kalau ada kemiripan berarti dianggap itu valid seperti itu ya. Sorry ini kita minimize dulu. Nah di sini tadi ya. Jadi verify password, user password ini berarti yang kita ambil dari database. Ini kan saya get ini kan yang
statement sign in ini ya, dimana dia itu query-nya adalah si sign in yang gede ini. Nah di sini kan saya ambil ID, name, email, password gitu kan. Jadi password yang ada di database nanti bakal dibandingin di verify password dengan password yang di input seperti itu, yang udah di hash juga. Maka ini tadi di sini kita verify password ya, dari user password sama data password. Nah, sekali lagi nih ya, ini data passwordnya di sini. Jadi data passwordnya dimasukin, terus dari hasil hashnya itu yang udah dari database di compare hash and passwordnya dari Bcrypt seperti itu ya. Oke, ini yang sign in kira-kira seperti itu. Terus ada refresh token ya, refresh token sama seperti tadi saya bilang, berarti dia cuma masukin refresh token. Jadi dia nge-get berdasarkan refresh token, kalau berhasil ya maksudnya itu masih ada, masih valid, baru kita kasih token yang baru seperti itu ya. Nah, habis dari repository ini, oh ya sekali lagi nih yang refresh token ini dia ngecek token yang dari database ya. Kalau masalah ngecek validnya di mana bang? Nah itu kita taruh di depan aja. Jadi kalau dia emang udah nggak valid, dia nggak usah sampai ke database. Yang di database ini maksudnya buat ngecek dia itu emang ada nggak sih refresh token ini di database gitu, punya suatu user atau nggak sih gitu ya. Oke, berarti kita kan tinggal masuk ke use case-nya sekarang. Jadi buatnya tuh kalau saya tuh dari belakang, dari DTO dulu, baru repositorinya, terus use case-nya gitu. Baru nanti sampai ke handler-nya seperti itu ya. Jadi use case kita bikin juga directory use case, terus directory user, terus ada file user.go. Nah ini ada apa nih bang, kok ada file use cases.go di dalam use cases. Ini buat nge-wrapping semua use case nantinya. Jadi sini nanti banyak use case-nya kan, supaya nanti kita manggilnya gampang, kita pakai struct all use cases ini. Nantilah akan lebih kelihatan ketika use case-nya udah banyak. Oke. Kita masuk ke user. Jadi usernya berarti ya tinggal panggil-panggil aja metode dari si si reponya, kayak si register user ini kan dia tinggal manggil, ini juga tinggal manggil. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita bikin code berarti intinya sih kita harus bikin segala sesuatu itu disesuaikan sama bilangnya itu konteks dia lagi ada di mana, dia lagi ada di kelas mana itu, atau dia lagi sampai di mana seperti itu. Kayak misalnya di sini use case, di sini sedang emang kebetulan nggak ada kebutuhan bisnis yang gimana ya. Kalau ada kebutuhan bisnis yang terkait sama alurnya itu kerjain di sini. Nanti kalau yang memang alurnya itu keperluan untuk ada di repo, ya di repo aja di layer repository tadi gitu. Jadi layer ini tuh bisa bersih dari apa-apa yang ada di repo. Jangan sampai manggil query itu di layer ini gitu. Nanti bikin unit testingnya susah. Nanti kodenya jadi nggak readable, nggak maintainable gitu. Jadinya kodenya tuh spaghetti seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini kan lagi use case-nya, atau mungkin ada bilang umum tuh bilangnya service-nya gitu kan. Ini udah bersih kodenya, udah clean. Jadi dia tinggal panggil di repo. Nanti kita bakal bikin unit testing tentu ya. Jadi sampai di sini kita udah panggil semua, terus si use case-nya juga kita panggil di sini, interface-nya ya. Terus baru kan berarti kita ke yang baru nih. Nah, di sini kalau teman-teman dan saya sendiri juga lupa gitu kan urutannya saya ngapain ya. Urutannya setelah use case kita bikin respon dulu. Jadi di sini ini untuk kebutuhan semua respon. Jadi ada directory baru namanya interface, terus dalamnya ada REST. Kok harus ada REST dulu bang? Karena biasanya saya ada dua itu, ada yang REST dan yang gRPC gitu ya. Jadi saya bikin aja di sini udah kebiasaan gitu, dibagi-bagi biar gampang ngelompokinnya gitu. Kalau ini nanti belum tahu sih saya apa gRPC apa enggak nantinya. Yang jelas ke yang utamanya dulu kemarin udah saya bahas mau dibikin projectnya gitu ya. Sini kita bikin responnya dulu. Jadi ini respon global. Ini sebenarnya nggak perlu dipikirin, teman-teman bisa langsung copas ataupun ya lihat aja. Intinya itu supaya nanti message-nya itu terbungkus dengan rapi ya. Kayak misalnya kan saya ini ada hot chat message ini lagi nggak saya pakai sih. Bisa diabaikan dulu nih hot chat message. Intinya sih ini kan meta tuh, kalau ada kebutuhan yang data meta. Nanti di sini respon message-nya itu data terus metanya seperti itu kan, terus message-nya apa. Nanti kalau error ya ada sendiri, error message-nya apa, error message-nya tipe kodenya apa. Itu yang kemarin kita udah buat buat konfigurasi lokalnya masing-masing gitu. Itu udah ada yang kemarin ya, dilihat di video pertama ya. Nah terus nanti ini saya bikin interface buat si ini, yang dia tuh ada metode-metode di dalam si kelas respon.go ini atau si layer respon.go ini. Nanti dia bakal balikin sesuai sama kebutuhan dibalikan handlernya nanti yang bakal ke si client side. Jadi ada respon writer, message-nya, datanya, metanya gitu kan. Kalau dia
metode yang JSON ini. Kalau build meta tuh dia ngebuild nanti buat si metanya ini. Jadi nggak perlu dipikirin dulu sih ini. Yang penting ini cuma buat ngebungkus respon ke client side seperti itu. Itu teman-teman bisa copas langsung. Nanti baru saya jelasin ketika ada penggunaan yang berbeda. Nah, di sini setelah itu baru kita masuk ke sininya, handlernya si user ya. Kita buat folder atau directory handler dalam REST, terus kasih user.go. Nah, beginilah kira-kira ya. Jadi di sini kalau yang register tentunya kan dia bakal nerima data dari request ini, terus kita siapin DTO-nya nih ya, name, email, password dari register user reg DTO, terus di sini kita decode datanya dari request body ke dalam si ke dalam si variabel yang isinya struct dari register user reg DTO tadi. Terus kita baca di sini kalau misalnya dia ada error ya kita hentikan. Nah, ini yang tadi dari si respon.go tadi ya. Ini kan udah diimport ya si responnya itu. Nih diimport di sini. Nah, saya tinggal ambil metode yang HTTP error. Jadi kalau ada error dia error di sini. Nah, jangan lupa tadi kan kita di yang pertama tadi kalau teman-teman lupa di sini kita ada validate masing-masing ya. Untuk setiap struct-nya, struct ini ada validate-nya, struct yang buat sign in ada validate-nya. Nah, validate-nya itu dipanggil gitu ya. Ini validate dipanggil, divalidasiin. Nanti kalau dia ada error validasi ya kita return yang error. Kalau sampai sini dia nggak ada error, kita panggil use case-nya. Gini ya, dipanggil use case-nya, terus dikasih pengecekan lagi, bla bla bla, kayak user already exist karena kita bikinnya unique kemarin kalau ingat di database-nya. Terus kalau udah ya udah selesai. Registernya sukses, kita panggil responnya yang JSON seperti ini gitu. Kalau ini pakai yang respon yang HTTP error. Kalau yang sign gimana bang? Yang sign ya kira-kira sama, kita siapin struct yang variabel yang berupa struct dari sign in ini, sign in reg DTO, terus kita terima request body-nya di decode ke dalam variabel itu, kita cek saat proses decode ada error apa enggak. Kalau enggak ada udah lanjut, divalidasi jangan lupa. Udah divalidasi ya baru kita ke sign in-nya gitu. Nah, ini error-errornya kita kasih perbedaan. Misalnya kalau misalnya dia nggak ada ya notores atau apa gitu kan. Ini disesuaikan aja lah, ini kayaknya jangan fail create data deh, ini data invalid kayak gitu bisa. Kalau udah sukses ya udah sukses kayak gitu ya. Refresh token sama tentunya prosesnya. Intinya di dalam handler tuh kita cuma berproses seperti ini ya, kita nerima data dari HTTP request seperti ini, entah dia berupa dari body ataupun dia berupa dari query param, tergantung nanti di siapa di dibedain gitu. Kalau nerima dari query param gimana, kalau nerima dari request body seperti apa, tentunya nanti ada proses sedikit berbeda. Nah, kalau ini emang untuk pakai query param belum ya, nanti di video yang selanjutnya pasti ada. Ini kan kita pakai dari request body dulu. Nah, jadi udah terima request, terus dari request body-nya misalnya request itu berupa method post dengan request yang ada data-datanya itu di bagian body-nya, di situ kita decode ke variabel yang berupa struct yang kita punya itu kan, baru setelah itu kita lakukan entah validasi, entah kita melakukan verifikasi, baru habis itu kita lanjutin prosesnya ke use case-nya kalau itu udah benar seperti itu. Nah, kayak di refresh token ini, di sini dia ada verify token. Nah, verify token ini yang kemarin di helper kita udah buat ya, ini untuk bikin buat ngeverifikasi token JWT yang dikirim. Refresh token ini kan kita bikinnya juga dalam bentuk JWT kalau teman-teman perhatiin tadi ya. Makanya di sini dia bisa dicek validasinya kayak dia masih ekspirasinya masih cukup atau enggak. Kalau dia udah expired ya dia bakal di sini aja yang tadi saya bilang, dia langsung dibalikin di sini, nggak perlu ke database. Nah, ke database tadi kita amankan dari dua sisi. Jadi dari sisi pengamanan verify token dari JWT udah jalan gitu. Intinya itu untuk token itu benar apa enggak, valid apa enggak, expired apa belum. Nah, di sini kita lihat token itu ada enggak di database seperti itu. Kalau udah kita balikin token. Nah, kira-kira kayak mana itu ya kita jalanin aja lah ya. Go run main.go. Ya, nanti kalau dia udah kita buat usernya, baru nanti kita bikin proses selanjutnya yang to-do list-nya atau task trackernya seperti itu ya teman-teman. Udah mau buka puasa dong. Saya juga puasa nih guys. Apa-apalah ya, kita ngabuburit sambil ngoding. Oke, di sini kita ke sini. Nah, ini ya saya udah bikin kayak gini, user register sign in refresh token. Misalnya kita ke register dulu. Nah, ini tadi saya udah praktekin dulu sih. Jadi misalnya jadi backend magang Tampan kayak gini ya. Backend magang 2. Nah, seperti gitu. Nah, sini kita register.
Nah gini ya, dia dapat datanya, dapat token sama refresh token. Jadi nanti token-token ini yang bakal dipakai buat ke API-API yang lain. Refresh token ini yang bakal dipakai untuk ketika tokennya sudah expired, untuk dapat token baru selama refresh tokennya masih valid juga, belum expired. Kalau dia udah expired harus login ulang, seperti itu ya. Nah ini kalau sign in sama sign in tentunya dia bakal balikin refresh token baru. Jadi nanti akan disimpan refresh token yang baru, kasih token yang baru juga. Ini tadi bagian magang 2 ya, terus kita jalanin. Nah, ini udah dapat ya. Kira-kira beginilah ya proses untuk kita melakukan autentikasi dengan JWT simpelnya seperti itu. Nah ini refresh tokennya yang ini kepencet lagi nih. Refresh token kita masukin yang tadi aja nih dari sign in, kan ada refresh token nih, kita masukin. Nah, refresh token dia pasti akan kalau berhasil dia balikin token yang baru seperti itu. Nah, seperti ini ya, dikasih token baru untuk bisa akses ke backendnya. Jadi ini biasanya refresh tokennya dipakai sama front end gitu. Tapi apa semua aplikasi harus ada refresh token ya bang? Nggak juga. Kayak aplikasi-aplikasi yang kita nggak boleh sign in terlalu lama itu biasanya nggak dikasih refresh token. Emang dibiarin habis aja. Bahkan biasanya tokennya dikasihnya itu validasinya cuma sebentar gitu waktunya, udah expired seperti itu. Biasanya ke aplikasi-aplikasi keuangan gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu ya guys, untuk di part kedua ini kita kita udah bikin project itu bisa running dengan udah ada tambahan juga untuk prosesnya itu ya adalah proses autentikasi seperti itu. Nanti kita akan pakai tokennya itu untuk kita akses semua API yang kita buat. Jadi hanya user yang valid yang bisa mengakses API-API ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya ini mudah-mudahan insya Allah bisa ngebantu teman-teman ya buat belajar pelan-pelan di bulan Ramadan ini sampai nantinya selesai bulan Ramadan kayak punya portofolio baru di repositorinya. Jadi jangan lupa ini ditaruh juga di repositorinya teman-teman, dibikin baru gitu ya. Kalau untuk yang punya saya tinggal di-clone aja. Seperti saya bilang linknya ada di deskripsi deskripsi video ya, untuk link repositori dari projectnya yang ini. Cuma emang saya buatnya pelan-pelan biar nggak langsung kalau udah selesai teman-teman langsung nyontek, kan belajarnya nggak berasa. Jadi kita pelan-pelan belajar ya, karena makan harus sepiring tapi nggak sepiring ditelan langsung, sesendok. Kira-kira seperti itu. Jadi ya pokoknya jangan lupa support terus bikin magang dengan subscribe, like, dan share, dan terutama share ya, karena siapa tahu ada teman-teman yang lagi belajar atau lagi punya problem tertentu yang mungkin bisa terbantu dengan video-video yang saya buat. Seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapin terima kasih. Sekian dari saya. Salam backend magang.